Halo teman-teman, ya, dari sekian banyak pertanyaan yang masuk adalah tanya bagaimana cara memulai usaha toko saprotan atau sarana produksi pertanian. Ya, gampangnya jualan pupuk dan pestisida kayak gitulah. Ya, itu ternyata banyak teman-teman yang berminat ingin mengikuti jenjang saya itu. Wah, GR banget. Ya. Gini, ya pertama-tama itu kan ada modal, ada tempat, terus perizinan itu ya nomor sekian itulah. Ya mungkin kalau kita di desa itu tidak saklek banget buka toko harus punya izin dulu kayak gitu kan. Jadi punya toko dulu kecil-kecilan, terus kalau udah mantap, udah tidak bosan, sebulan 2 bulan tidak bosan, baru bikin perizinan kayak gitu kan. Bisa kan, tidak digerebek Satpol PP. Itu kan kalau kita di desa. Jadi ya tidak jaminan punya toko itu betah gitu loh. Biasanya itu sebulan 2 bulan itu masih semangat, 3 bulan itu kok penjualannya gini-gini amat, wah saya mau kerja aja lah, nggak jadi buka toko. Ternyata buka toko pertanian itu duitnya kecil kayak gitu kan. Ya memang di awal-awal usaha itu berat banget ya. Dulu saya waktu buka itu mentok-mentoknya per bulan dapat 600.000 rupiah itu per bulan, bukan per hari ya. Keuntungan per bulan itu paling 600.000 rupiah, itu buka 30 hari per bulan. 1 bulan penuh buka dari jam setengah 7 sampai jam 5 bukanya itu ya, itu cuma dapat segitu itu dulu kan ya. Tapi ya disabar-sabari karena ya tidak bisa cari kerjaan yang lain ya, gimana ya. Saya pengennya jadi pilot tapi nggak diterima jadi pilot ya, soalnya ya sekolahnya juga bukan sekolah pilot, malah ngaco ini ya. Perizinan sudah, kemudian modal ya. Kita bicara modal, kalau kita modalnya besar, teman-teman punya modal besar, saya tidak bisa bicara banyak karena saya tidak tahu kalau modalnya besar itu harus bagaimana. Saya kurang paham itu. Kalau teman-teman modalnya besar itu pasti lebih ahli ya. Kalau saya berbagi tips ke yang bermodal besar itu kayak ayam ngajari bebek berenang kayak gitu loh. Jadi ya dia lebih ahli ya. Kita bicara yang modal kecil dan menengah saja ya, modal jutaan sampai belasan juta rupiah saja. Kalau yang modalnya ratusan sampai miliaran ya lewat, saya nggak tahu. Wah, kayak gitu. Hal yang bisa dilakukan jika modalmu kecil ya, langsung buka toko seadanya dulu kayak gitu loh. Kalau saya dulu kayak gitu, langsung buka toko seadanya dengan ilmu yang ya pas-pasan lah, nggak tahu ini apa kan ya. Waktu itu ya tidak tahu ya. Kalau kakak saya itu sih memang pada kerja di itu formulator pestisida kayak gitu. Tapi kan saya ya kurang minat waktu itu ya, akhirnya saya punya toko itu ya juga saya lupa dulu gimana ya, karena mungkin cari kerja susah akhirnya punya toko. Nah, langsung buka toko seadanya dulu ya, atau kerja di tempat lain sambil belajar dan menambah modal. Jadi modalnya kalau masih sedikit tambahi gaji berapa, terus sebagian dimasukkan lagi ke modal toko, terus gajian tambahi ke modal toko kayak gitu. Jadi dikompon terus ya, kayak karyawan saya seperti itu, kerja di tempat saya sambil di rumah punya toko. Jadi kalau di tempat saya itu gajinya kan sebulan 2 kali ya. Yang gaji pertama itu buat operasional, gaji kedua dimasukkan ke modal kayak gitu. Terus sekarang tokonya ya lumayan besar dibanding toko saya dulu waktu baru buka ya, lengkap dia sekarang. Ya itu tips, tapi ya masih kerja di tempat saya ya.
kerja di mana? Ya pilihannya itu di toko saprotan atau sebagai formulator. Formulator itu ya tim promosi dari perusahaan itu loh. Jadi yang biasa mengadakan pertemuan-pertemuan di kelompok tani itu namanya formulator. Jadi selain kerja di toko saprotan itu bisa jadi formulator, itu jenjang termudah untuk mempunyai toko saprotan. Jadi kita ya tinggal memanfaatkan yang sudah ada. Jadi kalau jadi formulator itu kan sudah tahu ilmunya itu kan ya. Atau dikerja di tempat lain ya, misalnya kerja di kantoran apa itu, kantor swasta ya kayak gitu, gajinya sebagian dimasukkan modal sambil di rumah buka toko kecil-kecilan, terus lama-lama kan juga tahu ini fungsinya buat apa kayak gitu kan, tahu kan ya. Yang termudah itu kerja di toko saprotan, karena di toko saprotan itu kita dapat ilmunya, dapat jaringannya, dan tentunya digaji kan, dapat tambahan modal kan ya, dapat ilmunya. Kenapa kita harus mendapatkan ilmu? Karena jualan pestisida itu harus tahu fungsinya, apa itu insektisida, apa itu fungisida dan herbisida, terus akarsida. Itu banyak yang nggak tahu akarsida itu apa. Akarsida itu untuk membasmi akar, adanya kayak gitu. Bukan, akarsida itu untuk membasmi hama dari ordo akaria apa itu namanya ya, tungau kayak gitulah. Jadi bukan, akarsida itu bukan untuk membasmi akar ya. Misalnya ya, kalau kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa membedakan insektisida dan fungisida dan herbisida, ada orang beli obat ulat untuk membasmi ulat di tanaman, pakai apa bos? Dikasih Roundup, wah ya tanamannya mati ya, kayak gitu kan. Jadi kita harus tahu fungsinya. Dosis ya, misalnya kayak gini, sama-sama obat itu bisa lebih aktif bisa lebih ampuh itu karena tepat dosisnya. Di gampangannya regen kayak gini loh, regen, malah regen itu overdosis nggak apa regen ya, selain regen ya yang botolnya tutupnya kecil. Oh ini apa, obat-obat yang masih pakai tutup kecil zaman duluan kayak Dharmabas ya, Dharmabas itu ya, BPMC itu kan masih pakai tutup kecil, kemasan kaleng kayak gitu ya. Nah kalau kita tidak tahu dosisnya, ini dosisnya berapa untuk nyemprot apa belalang atau ulat, wah kita kan tidak tahu dosisnya ya, kira-kira baik pak, kira-kira aja ya, malah yang beli kapok kan. Kalau kita lebih tahu dosisnya kan dia mantap, oh ya betul, kasih 4-5 tutup, oh ya lah dipraktekkan 4-5 tutup ya, hasilnya lumayan. Coba kalau kita tidak tahu, dikasih 1 tutup saja ya nggak mempan ya, akhirnya kapok, beli obat di sana itu tidak ampuh, tidak mempan ya, karena kita salah dosis. Atau dikasih yang banyak aja pak, 1 tangki 10 tutup, itu kan malah tambah ampuh ya, ampuh tapi tanamannya kan kosong kayak gitu. Jadi kita harus tahu dosisnya. Setting harga itu ya menjadi rahasia toko gitu kan. Jadi kalau orang awam itu kan tidak tahu pengambilan berapa, terus harus dijual berapa kayak gitu, itu kan rahasia toko. Nah, jadi kalau mau tahu rahasianya ya kerja di toko saprotan. Ya begitu. Dapat jaringan ya, kalau kita kerja di toko saprotan kita juga dapat jaringannya kan, kenal sama supplier, kenal sama sales yang datang ke toko bos kita, nanti juga kenal, terus kontak apa, saling apa kenalan kayak gitu. Nanti kalau udah punya toko sendiri kayak gitu kan, bro supply punyaku kayak gitu. Oh ya kalau itu mau nyerap ilmu sama mama ya, ngelamar di toko saprotan itu mungkin lebih baik waktu ngelamar, pak saya ingin buat toko juga, nah, kayak gitu kan malah bagus, lebih berkah ilmunya nanti. Nah terus
kenal sales, dapat jaringan itu kan akhirnya kan. Nah, jadi tidak perlu repot-repot cari supplier lagi yang murah yang mana, terus barang ini dapatnya dari mana. Itu kan satu toko itu bisa 5 sampai 10 sales mungkin ya. Itu apa, karena tiap sales itu kan barangnya beda-beda. Yang ini bawa rondap, yang ini bawa furadan, yang ini rondapnya murah, yang itu mahal, kayak gitu kan beda-beda. Jadi istilahnya prasmanan. Saya dari sales ini cuma ngambil rondap saja, saya dari sales ini cuma ngambil furadannya saja, kayak gitu kan lumrah umum. Ya, kalau kita tidak tahu jaringannya, ngambil semua barang dari satu sales itu ya kadang dapat harga kemahalan, karena ya harganya memang beda-beda. Ya, kerja di toko itu juga dapat tambahan modal kayak gitu kan, karena kita digaji. Selain itu, kalau kita sudah kerja di sana di toko saprotan, terus di rumah kita buka toko kecil-kecilan, kita kan ya masa nggak boleh utang dulu kan. Misalnya saya ngambil barang dulu, kalau apa gaji dipotong gaji, kayak kalau gajian dipotong gaji kayak gitu kan juga boleh, atau utang ke bosnya ini buat dijual di rumah kayak gitu kan juga boleh kan. Masa ya nggak boleh. Pelit. Nah, oke, tips terakhir dari saya adalah hindari hutang di bank ya. Percaya syukur, tidak percaya tidak apa-apa. Tapi ya kembali ke pilihan teman-teman ya. Ya mungkin sekian aja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.